Bab 188. Jika orang-orang sudah mulai memasuki kamar masing-masing, berbeda halnya dengan Raya yang teringat barang-barang yang belum diturunkan. Ia yang kebagian kamar bersama Riri, menuruni tempat tidur yang baru saja didudukinya. Kelupaan, Mbak. Barang-barang masih di mobil, kata Raya. Buruan ambil Gi. Ini Siva bentar lagi mau ganti baju. Mau pakai minyak telon juga biar hangat, balas Riri yang sedang menaifsui Siva sembari tidur menyamping. Raya mengangguk kecil lalu buru-buru keluar kamar. Melangkah cepat menuju halaman lalu celingukan. 49. Mencari-cari keberadaan Raihan. Hingga matanya menangkap sosok lelaki itu sedang berjalan menuju tempat para karyawan. Mas Raihan, panggilnya. Raihan seketika menoleh. Menatap Raya yang berdiri di samping mobil tadi. Tolong keluarkan barang-barang dulu. Aku kelupaan, pintanya sembari menunjuk mobil. Raihan melangkah cepat menuju mobil tersebut. Lalu membuka bagasinya. Maaf, saya juga hampir kelupaan. Malah asyik bermain nemenin anak Mas Riki, ujar Raihan sembari menurunkan tas-tas itu satu persatu. Anak Mas Riki. Kan masih di perut? Tanya Raya yang tak tahu apa-apa. Anak sambung maksudnya, ralat Raihan. Oh, Mas Riki punya anak sambung ya? Baru tahu, timpal Raya manggut-manggut. Iya. Raihan menyahut singkat. Ia sudah bersiap mengangkat beberapa tas yang baru saja diturunkan. Gak apa-apa, Mas. Biar aku saja. Nanti aku nyicil bawa ke dalam satu-satu. Gak enak repotin Mas terus, cegah Raya tak enak. Gak apa-apa. Ini kan pekerjaan saya. Melayani majikan. Mbak ini juga kan masih keluarga majikan saya. Jadi harusnya dilayani dengan baik juga, timpal Raihan. Gak gitu juga. Tapi kalau maksa, ya sudah. Makasih, balas Raya dengan senyum lebarnya. Raihan tak lagi menanggapi. Dia mulai melangkah membawa tas-tas itu ke dalam rumah. Diikuti Raya yang membawa rantang makanan. Sudah, di sini saja. Nanti aku bawa masuk ke dalam, kata Raya saat sampai di depan pintu kamarnya. Masih ada beberapa barang lagi. Biar saya yang bawa. Mbak tunggu saja di sini, timpal Raihan sembari berbalik. Sementara Raya memilih memasukkan tas-tas itu ke dalam kamar. Tas miliknya juga milik Riri dan Siva. Selesai ya, Mbak? Kata Raihan begitu Raya keluar kamar. Oh, iya. Makasih loh, Mas. Maaf direpotin. Jangan bosan-bosan aja ya. Timpal Raya sembari tersenyum lebar. Raihan hanya mengulum senyum tipis. Saya permisi. Udah azan? Balasnya berbarengan dengan azan maghrib yang berkumandang. Raya mengangguk cepat. Menatap punggung Raihan yang berbalik lalu berjalan menjauh. Tampan juga. Raya langsung buru-buru menutup mulutnya sendiri. Ingat pesan Mbak Ayu. Aku gak boleh pacaran, lanjut Raya mengingatkan dirinya sendiri. Malam ini, semuanya berkumpul di meja makan. Membuat suasana begitu hangat dan ramai. 50. Ayu yang jalannya masih sedikit ketakutan itu pun, memaksakan diri untuk turut bergabung. Ia masih sangat rindu dengan kebersamaan bersama keluarganya. Apalagi keluarganya itu jarang berkunjung berlama-lama. Dengan dipapah Davin, Ayu berjalan dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan. Sementara bayinya ditemani Umi Aminah. Pun Riri yang ikut bergabung karena Siva sedang tertidur.
Meski ia harus memasang telinganya baik-baik agar bisa mendengar suara tangisan sang putri jika terbangun nanti. "Yu, ini ibu tadi bawain pepes ayam kampung buatmu. Ini bagus untuk ibu yang melahirkan. Biar gak dulu makan yang berminyak. Ibu bawain pepaya rebus juga biar ASI makin deras. Dimakan ya," kata Bu Rati sambil membuka rantang makanan. "Masya Allah, beruntung kamu, Yu. Ibumu begitu perhatian. Tahu makanan apa yang baik untuk ibu melahirkan," puji Pak Damar. "Iya, Kek," sahut Ayu. "Makasih ya, Bu. Ayu pasti makan," lanjut Ayu dengan perasaan haru. Kasih sayang seorang ibu yang dulu sempat menghilang, kini kembali dirasakan Ayu. "Sama-sama. Nanti kalau suka, ibu bikinkan lagi," balas Bu Rati. "Ayo, semuanya makan dulu. Jangan sungkan." Titah Pak Damar pada seluruh keluarganya yang sudah memenuhi kursi dan menghadap meja panjang berisi menu makanan yang beragam. "Pak Lukman, ayo duluan," lanjut Pak Damar mempersilahkan besannya tersebut. "Silakan Pak Damar duluan," balas Pak Lukman yang tentu sungkan harus mendahului tuan rumah. "Baiklah. Tapi setelah saya, Pak Lukman ya," timpal Pak Damar sembari mengisi piringnya dengan nasi dan beberapa lauk yang tersaji. Mereka semua pun akhirnya bergantian mengisi piringnya masing-masing. Terkecuali Ayu yang piringnya diisikan oleh Davin dan Nuri yang diisikan oleh Ricky. "Lauknya mau apa, sayang?" tanya Ricky begitu pelan. Meski begitu, tetap saja terdengar yang lain apalagi Riri. Mati-matian ditahan pun, ia tetap saja tak bisa memungkiri semakin mengagumi lelaki itu. Karena ternyata dia memanglah sosok lelaki yang diidamkan banyak wanita. Pandai memperlakukan pasangan tanpa ragu dan sungkan meski di hadapan banyak orang. Sifatnya itu 11-12 dengan Davin yang memperlakukan Ayu dengan begitu istimewa. "Beruntungnya mereka ya Allah," gumam Riri. "Semoga kelak engkau akan mengirimkan lelaki seperti mereka dalam hidupku," lanjutnya penuh harapan. Suasana makan malam berlangsung hangat dan penuh gelak tawa. Cerita demi cerita mengalir di antara mereka meski kebanyakan Pak Damar yang bersuara. Hingga keseruan itu terhenti kala Raihan datang ke sana. "Maaf bos mengganggu acara makan malamnya. Ada tamu di depan. Mau disuruh masuk atau menunggu saja?" tutur Raihan. "Tamu? Siapa?" tanya Pak Damar. "Katanya si ayahnya Tuan Davin," jawab Raihan. 51. Pak Damar dan Davin sontak sama-sama menatap satu sama lain. Keduanya nampak sama-sama terkejut. "Papa? Benarkah itu Papa?" gumam Davin. "Jika benar Papa, apa kakek akan mengizinkan Papa masuk dan bertemu dengan cucu barunya?" lanjutnya Gamang. 52. Suasana sempat hening sejenak. Baik Davin maupun Ayu tak ada yang berani bersuara apalagi memberikan izin pada tamu tersebut untuk langsung masuk. Terlebih Pak Damar tak berkomentar apa-apa. Pria sepuh tersebut justru melanjutkan makannya meski nampak sudah tak berselera. "Mas." Ayu menyeru begitu pelan pada Davin yang duduk di sampingnya. Ayu yakin, jika pesan yang dikirimkan Davin kemarin pada bibinya sudah terkirim hingga Pak Ardi meluangkan waktunya untuk datang menjenguk sang cucu pertama. Davin mengerti kode dari Ayu. Karena Raihan sendiri masih menunggu perintah selanjutnya. Dia masih berdiri dengan wajah kebingungan. "Suruh tunggu sebentar ya, Ray. Aku selesaikan makan dulu," jawab Davin akhirnya. "Tolong temenin saja dulu," lanjut Davin. Raihan mengangguk mengerti. "Siap,
Tuan, balasnya sambil berbalik. Ayo dilanjutkan makannya. Itu makanannya masih banyak loh. Yang mau nambah jangan sungkan, ya. Apalagi kamu, Yu. Kamu abis lahiran harus banyak makan, biar asinya deras, tutur Pak Damar mencairkan suasana yang sempat kaku sejenak. Keluarga Ayu memang tak tahu persis konflik yang terjadi antara keluarga Pak Damar dengan Pak Ardi. Karena Ayu sendiri memang tak pernah menceritakan masalah pribadi keluarga suaminya itu. Hanya saja, dari seringnya ketidakhadiran Pak Ardi dalam setiap acara penting keluarga Adiputra, keluarga Ayu bisa menyimpulkan jika mereka sedang terlibat konflik panjang. Tambah, Pak. Tawar Ayu pada Pak Lukman. Enggak, Yu. Bapak kenyang. Jawab Pak Lukman sembari menggeser pelan piring yang sudah kosong. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Gak mual. Riki kembali bertanya pada Nuri dengan suara pelan. Khawatirnya istrinya itu tiba-tiba merasa mual akibat hamil mudanya. Aman kok, Mas, tenang saja. Biasanya mualnya muncul kalau pagi aja, jawab Nuri tak kalah pelan. Syukurlah. Riki menimpali singkat. Ia mengambil tisu lalu mengelap ujung bibir Nuri yang terdapat noda makanan. Melihat hal itu, hawa panas semakin membakar hati Riri. Entah kenapa ia sulit sekali menekan perasaan yang tak seharusnya muncul itu. Ia hampir bersiap untuk segera beranjak dari tempatnya agar tak lagi menyaksikan keromantisan sepasang suami istri tersebut. Namun, suara Davin membuatnya urung. Ri, maaf, kamu jadi mau melayangkan gugatan cerai? Tanya Davin. Kalau jadi, aku mau minta izin sama kakek biar kasusmu itu diurus pengacara keluarga, lanjut Davin mengutarakan maksudnya. Insya Allah jadi, tapi nanti dulu sepertinya. Soalnya aku belum ada pegangan buat biayanya, jawab Riri tak enak. Lah bahkan menunduk dalam karena merasa malu. 53. Gak perlu pikirin masalah biaya. Kalau memang sudah bulat untuk berpisah, nanti langsung diurus pengacara keluarga. Untuk masalah yang berhubungan dengan berkas-berkas dan lain-lain, nanti bisa diambil langsung oleh Riki ke rumah. Kalau memang sungkan berhubungan langsung dengan pengacara, kamu bisa diskusikan dulu dengan Riki. Nanti biar Riki yang konfirmasi langsung ke pengacara, timpal Pak Damar yang langsung menyetujui. Kalau sudah saling kenalkan lebih enak komunikasinya. Bukan begitu, Riki? Kamu bersediakan membantu Riri? Lanjut Pak Damar pada orang kepercayaannya itu. Riki seketika mendongak dan menelan ludah. Padahal dia sudah berusaha untuk tak terlibat apapun lagi dengan Riri. Pun dengan Riri sendiri yang langsung merasa tak enak. Baginya, jasa Riki padanya sudah teramat banyak. Jika terus-menerus bertambah, ia semakin bingung untuk membalasnya. Betul itu, Tuan. Saya yakin Mas Riki bersedia kok. Apalagi itu perintah Tuan langsung. Nuri mewakili menjawab. Ia tak ingin suaminya itu menolak permintaan bosnya hanya demi membuatnya tak cemburu. Maaf, bos, bukannya gak bersedia. Bos besar tahu sendiri, akhir-akhir ini saya masih sibuk sekali. Mungkin bos besar bisa alihkan masalah ini pada Raihan, usul Riki memberanikan diri. Raihan itu belum dekat betul dengan pengacara keluarga kita. Dia juga belum kenal betul dengan Riri, gak seperti kamu yang sudah kenal dua-duanya. Jadi gak terlalu sulitlah kalau mendiskusikan apa-apa, balas Pak Damar. Lagian kasus ini gak akan terlalu memakan banyak waktu kok. Kamu bisa sempatkan saat pekerjaan lagi luang, lanjut Pak Damar. Jika sudah seperti itu, Riki hanya bisa mengangguk pasrah. Baik, Tuan. Lapun mulai berpikir,
Sekeras apapun ia berusaha untuk tak terlibat apa-apa dengan Riri, jika wanita itu masih ada di dalam luang lingkup keluarga Pak Damar, memang akan sedikit sulit. Karena komunikasi itu harus tetap ada. Asalkan tidak melebihi batas seperti yang sudah Riri lakukan beberapa waktu ke belakang. Mbak Riri bisa langsung hubungi saya kapan siapnya. Nanti saya koordinasikan dengan Pak Faruk. Jangan lupa juga siapkan berkas-berkas yang diperlukan, kata Ricky sembari menatap Riri. Riri hanya bisa mengangguk pelan meski sejujurnya ia masih merasa tak enak. Baik, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Ricky. Timpalnya seraya menatap Pak Damar lalu beralih pada Ricky. Pak apa? Ayu saja panggil kakek. Raya juga panggil kakek, Aldi juga. Masa kamu panggil Pak? Ada-ada saja. Pak Damar tersenyum kecil memprotes panggilan Riri pada dirinya. Maaf, Kek, belum terbiasa, sahut Riri sungkan. Dibiasakan. Sekarang kalian sudah mulai memiliki keturunan. Sering-sering berkumpul biar keturunan kalian kelak tetap memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Sekarang baru 2. 3 sama Naufal. Sebentar lagi jadi 4 sama adiknya Naufal, tutur Pak Damar. Tunggu. Kayaknya ini ada yang kelupaan, Kek, kata Raya yang dari tadi terdiam menyimak. Apanya yang lupa? Kamu belum ditanyain siapa pacarnya ya? Kelakar Pak Damar membercandai Raya. Ya ampun kakek ada-ada saja. Kalau aku berani pacaran, auto dimarahin Mbak Ayu, timpal Raya dengan senyum lebarnya. Maksud Raya tuh, dari tadi kenapa belum ada yang nanyain nama anaknya Mbak Ayu sama Kak Davin? Sudah diumumkan apa belum sih? Atau aku aja yang ketinggalan info? Lanjut Raya dengan kening berkerut. 54. Oh, iya, benar. Cucu bapak siapa namanya? Bener loh. Kok baru kepikiran? Komentar-komentar itu sontak memenuhi ruang makan hingga riuh kembali. Mata semua orang pun kini tertuju pada Ayu dan Davin dengan tatapan menuntut jawaban. Oke, kita umumkan sekarang ya. Sabar, kata Davin menenangkan. Ayo katakan, sayang. Lanjut Davin memberi kesempatan pada sang istri. Baiklah. Sebenarnya nama bayi kami hampir menyerupai nama bayi Riri. Kalau anak Riri bernama Siva, anakku dan Mas Davin bernama Syafia Ayudina Adiputra. Panggilannya Via, beber Ayu penuh senyuman. Masya Allah nama yang bagus. Cantik sekali namanya. Komentar-komentar itu kembali terdengar riuh. Namun yang menjadi sorotan Davin adalah komentar dari sang kakek. Kamu sengaja ya, Vin, menyelipkan mama ibumu dalam nama anakmu. Bersanding dengan nama istrimu juga, kata Pak Damar dengan haru. Iya, Kek, Davin memang sengaja. Nama ketiga wanita yang begitu Davin cintai disatukan dalam nama putri kami. Syafia, Ayu, dan Mama Dina. Juga seluruh keluarga Adiputra, jawab Davin. Bagus sekali. Pandai kamu cari nama buat cicit kakek, puji Pak Damar penuh senyuman. Harus dong, Kek. Tapi masalahnya, Davin masih harus memikirkan banyak nama lain untuk adik-adiknya Syafia nanti. Ya mungkin sekitar 5 atau 6 nama lagi, kelakar Davin sembari melirik istrinya. Mas, gak sebanyak itu juga. Ayu mendelik dengan bibir mengerucut maju. Pak Damar tertawa kecil melihat respon menantunya tersebut. Belum tahu aja Davin bagaimana repotnya mengurus anak. Soalnya kan baru 2 hari.
Masih anteng tidur juga. Tapi kalau kakek sih setuju-setuju saja kalian punya anak berapapun. Asal bisa adil dalam hal waktu dan kasih sayang. Soalnya mempunyai anak juga tak hanya cukup dengan materi. Tapi waktu kita, raga kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, harus senantiasa hadir untuk mereka. Jangan apa-apa ngandelin ibunya apalagi pengasuhnya, tukas Pak Damar bijak. Paham kamu, Vin? Tanya Pak Damar memastikan. Paham, Kek, sahut Davin lantang. Sayang, sepertinya niatku untuk punya anak banyak batal kali, ya. 3 kayaknya pas. Sedikit enggak banyak juga enggak, lanjut Davin pelan pada Ayu. Pak Damar yang tetap bisa mendengar pun hanya mengulum senyum. Ia lalu menatap seluruh keluarganya yang telah menyelesaikan makannya masing-masing. Yang mau kembali ke kamar, boleh ya. Atau mau cari angin ke depan juga bisa. Makan malamnya sudah beres kok, kata Pak Damar. Bu Ratih langsung berdiri. Ia hendak membereskan piring-piring kotor yang memenuhi meja. 55. Gak perlu Bu Besan. Nanti diberesin asisten rumah tangga, cegah Pak Damar. Gak apa-apa. Cuma bereskan piring ini. Biar gak berantakan, kuku Bu Ratih. Bos, saya langsung pamit ya. Sepertinya Naufal sudah ngantuk. Kasihan Raihan juga kelamaan dititipin, kata Ricky sambil bangun dari duduknya. Diikuti Nuri yang juga bangkit dari kursinya. Iya. Jagain istrimu itu. Hati-hati jalannya. Pesan Pak Damar. Ricky mengangguk. Ia meraih tangan Nuri lalu menggandengnya untuk berjalan bersama. Sebelum meninggalkan meja makan, Nuri sempat menoleh dulu pada Riri. Mbak Riri, kalau besok masih di sini, hayu mampir dulu ke rumah. Ajak juga itu adik-adiknya, tawar Nuri ramah. Terima kasih, Mbak. Insya Allah ya, balas Riri. Saya tunggu. Permisi semuanya, timpal Nuri yang akhirnya meninggalkan meja makan. Mas. Ayu menyenggol pelan tangan Davin yang masih diam di tempat. Papa, lanjut Ayu begitu pelan. Astagfirullah. Kelupaan. Davin menepuk kening pelan. Kek, Davin ke depan dulu, nemuin papa, lanjutnya tak enak. Meski bagaimanapun, Pak Ardi adalah ayahnya. Tak elok rasanya jika Davin mengabaikannya begitu saja. Apalagi sampai tak menemuinya. Pergilah. Papamu mungkin ingin jenguk cucunya, timpal Pak Damar akhirnya. Davin tersenyum merekah. Ia sungguh tak menyangka kalau respon Pak Damar akan seperti itu. Padahal Davin sempat menyangka jika kakeknya itu tak akan memberi izin pada dirinya. Dari dulu kakek sudah katakan, kakek gak akan pernah membuatmu jadi anak durhaka. Pergilah. Temui papamu. Balas Pak Damar. Davin mengangguk cepat. Ia bergegas beranjak dari kursinya lalu berjalan cepat menuju teras dengan perasaan tak karuan. Sudah berbulan-bulan lamanya ia tak lagi bertemu dengan ayahnya itu. Sekalinya bertemu, hanya dalam waktu singkat saja. Kala Davin sampai di teras, kakinya sempat membeku sejenak menatap sosok yang benar-benar ayahnya itu sedang bercengkrama dengan Raihan. Ayahnya itu pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah Davin saat mendengar derap langkah kaki. Pak Ardi bangun dari duduknya lalu tersenyum simpul pada Davin. Ia melangkah mendekati sang putra yang justru mematung. Bagaimana tidak, ayahnya yang terakhir kali dilihatnya begitu lusuh dengan kulit mulai menghitam dan sedikit kurus, kini nampak terawat kembali. Bagaimana kabarmu, Vin? Tanya Pak Ardi memulai suara. Baik, Pak, baik. Papa apa kabar?
Davin bergegas mengulurkan tangannya pada Pak Ardi. Lelaki berusia lebih dari setengah abad itu tersenyum haru menatap tangan Davin yang menggantung di udara. Ia pun menarik tangan putranya itu lalu merangkulnya penuh kerinduan. Alhamdulillah papa juga baik, Vin. Maaf papa mengganggumu malam-malam. Siang tadi papa baru dapat kabar kalau istrimu sudah melahirkan. Papa tidak bisa menunda lagi untuk ketemu cucu pertama papa, Vin, beber pak. 56. Ardi dengan mata berkaca-kaca. Iya, pak. Alhamdulillah anak pertama Davin sudah lahir. Dia perempuan. Cantik seperti istriku dan mama, balas Davin penuh senyuman. Ayo, temui cucu papa, ajak Davin pada ayahnya itu. Pak Ardi sempat terdiam. Membuat kaki Davin yang sudah terayun ke depan kembali ditariknya. Apa tidak apa-apa kalau papa masuk? Nanti kakekmu. Pak Damar membiarkan penuturannya itu begitu saja tanpa melanjutkannya. Gak apa-apa. Davin sudah meminta izin, timpal Davin sumringah. Ayo, ajaknya sembari menggandeng pundak Pak Ardi. Begitu kakinya memasuki rumah, hati Pak Ardi langsung menghangat. Bahagia, haru, sedih, malu, sungkan, semuanya bercampur menjadi satu. Puluhan tahun ia tinggal di rumah itu, harus keluar akibat dari kesalahan fatal yang dilakukannya. Tak dipungkiri, penyesalan itu pasti ada. Namun yang terpenting kini, nasi sudah telanjur menjadi bubur. Ia tinggal mengambil pelajaran dari semua yang sempat terjadi. Ayo, Pak. Masuk. Davin membuka pintu kamarnya dan membiarkan Pak Ardi untuk memasukinya. Ayu yang sudah ada di kamar pun langsung tersenyum pada ayah mertuanya itu. Papa. Mari, Pak. Kata Ayu ramah. Pak Ardi melangkah mendekati Ayu. Ia lalu membingkai wajah Ayu dengan kedua tangannya. Menantuku, selamat ya, nak. Selamat menjadi orang tua baru. Papa juga ucapkan terima kasih banyak karena telah berjuang untuk menghadirkan keturunan keluarga ini, tutur Pak Ardi dengan mata berkaca-kaca. Ini sudah kewajiban Ayu sebagai bagian dari keluarga ini, balas Ayu lembut. Papa mau lihat cucu papa. Lihatlah, Pak. Dia ada di sana. Ayu menunjuk box bayi yang letaknya berada di sebelah tempat tidur. Kaki Pak Ardi kembali melangkah. Lalu langkahnya terhenti tepat di dekat box bayi. Kali ini, kaca-kaca yang tadi hanya berkumpul di pelupuk mata, benar-benar jatuh kala menatap bayi mungil yang tengah terlelap di dalam box. Masya Allah cucuku. Cantik sekali. Kata Pak Ardi dengan suara tercekat. Ia sungguh bahagia, terharu, sekaligus sedih. Mengingat harusnya momen bahagia ini bisa dilalui bersama mendiang istrinya yang telah tiada. Maafkan aku, Din. Gara-gara aku, kamu tidak bisa menyaksikan langsung momen kebahagiaan ini, gumamnya dengan air mata kian merebak. Papa mau gendong. Gendong saja. Tita Ayu. Boleh. Pak Ardi balik bertanya untuk memastikan. Tentu saja boleh, Pak. Itu cucu papa, timpal Davin buru-buru. Pak Ardi pun memberanikan diri menggendong bayi mungil tersebut. Menimangnya dengan penuh cinta kasih. Hingga memorinya terlempar kembali ke puluhan tahun silam saat Davin terlahir ke dunia ini. Bermenit-menit lamanya Pak Ardi membersamai cucunya. Mengajaknya bicara sembari terus menimangnya. Hingga matanya tertuju pada jam dinding di mana waktu semakin merangkak malam. 57. Pak Ardi meletakkan kembali cucunya ke dalam box bayi. Ada perasaan sedih karena pertemuan itu hanya sekilas. Namun, untuk berlama-lama di sana pun ia masih tahu diri.
Sepertinya papa harus segera pergi. Sudah malam, kata Pak Ardi seraya pura-pura menatap jam tangannya hanya untuk menyamarkan rasa sedihnya. Loh, tapi papa mau kemana? Gak mungkin kan pulang lagi ke kampung malam-malam begini. Bahaya di jalan, tanya Davin cemas. Mungkin papa akan cari penginapan. Besok pagi baru pulang, jawab Pak Ardi dengan senyum teramat. Sama. Tidur saja di sini. Masih ada kamar kosong. Pak Ardi dan Davin sama-sama menoleh ke sumber suara. Di mana Pak Damar sedang berdiri di ambang pintu kamar yang terbuka. 58. Davin sempat melongo tak percaya. Sementara Pak Ardi membulatkan matanya saking terkejut dengan penuturan mertuanya tersebut.